Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua dari DCWT, di mana kita akan membahas lebih ke altcoins. Nah, buat lo yang mencari pembahasan mengenai BTC dan Ethereum, bisa nonton ke DCWT sesi pertama yang gue sudah upload jam setengah 12 siang tadi, ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini secara perubahan sih nggak terlalu banyak perubahan sebenarnya ya, masih di sekitar situ-situ saja. Kalau kita di sini Bitcoin dominance temanya masih sama ya, masih terus terjadi koreksi. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin dominance itu ya masih lanjut terus dan sudah daily close dengan jelas di bawah dari EMA 200. Jadi artinya apa? Buat lo ngikutin DCWT dari sebelum-sebelumnya tahu bahwa ini adalah pertanda altcoin season itu semakin kuat kemungkinan untuk lebih flourishnya ya. Karena kalau secara historically kita lihat sendiri ya, EMA 200 setiap kali tembus apa yang terjadi? Nah, terjadi momentum yang bearish. Apalagi ya double kombonya adalah kalau sampai MA20 dead cross. MA20 dead cross ini jadi resisten, lihat. Boom, turun terus ke bawah. Nah, tapi kalau MA20-nya nggak jadi dead cross atau nggak jadi resisten lah gitu ya di sini, nah masih bisa naik ke atas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang ini masa-masa yang cukup apa ya, menyenangkan bagi lu yang sudah akumulasi altcoins ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini dalam 24 jam terakhir yang mungkin signifikan adalah Solana. Dia nge-pump sebesar 6% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 98,21 sen ya. XRP dia kayak nggak kemana-mana ya dalam beberapa hari terakhir. Lalu untuk AVAX dia rally sebesar 2,11%. Yang mungkin signifikan lagi adalah Tron, dia nge-pump sebesar 9,98% ya. Dia malah seminggu ini udah naik 13,03, luar biasa ya. Oke, seperti biasa yang mengingatkan sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance ya. Bentuknya bisa analisa, bisa news dan juga bisa memes ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke TA-nya ya. Jadi roster kita pada hari ini atau mungkin belum masuk ke TA lah. Kita bahas dulu roster ya. Roster kita hari ini adalah Solana, Sandbox, Render, Arbitrum, FTM dan XRP ya. Nah, sebelum kita masuk ke buy limitnya seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Pada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Solana. Solana secara TA-nya masih terlihat cenderung bearish, tetapi ada suatu harapan baru nih ya. Jadi kemarin itu kita bisa dengan jelas di sini $89 lebih 43 sen mulai berhasil menjadi support ya. Dan terbentuk suatu pola, bukan pola ya lebih tepatnya, terbentuk suatu higher low ya, higher low di sini. Di mana higher low adalah satu pertanda bahwa ada kemungkinan perubahan tren. Kemarin kan jelas nih,
lower low, ya, lower high, lower low, lower high, dan di sini mulai terbuat suatu higher low ya. Nah, higher low ini akan benar-benar mungkin lebih terkonfirmasi atau lebih kuat lah possibility untuk menjadi bullish adalah saat dia mulai bisa mencetak higher high di sini ya. Berarti daily close di atas dari minimal 102,26. Apakah bisa atau tidak? Menurut gua kuncinya adalah di MA20 nih. Apakah MA20 akan menjadi resistance seperti sini atau tidak ya. Nah, untuk posisi untuk posisi spot sendiri ya, buy limit pertama tembus, buy limit kedua masih bertahan di angka 89,43 dan buy limit ketiga di MA50 tepatnya di angka 84,67 ya. Itu untuk posisi spot, jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di sini dan buy limit ketiga di MA50. Untuk posisi futures, kemarin posisi shortnya udah profit ya, profit belasan persen bahkan. Nah, untuk posisi longnya, sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua. Nah, kalau gini suka ada yang bingung, Bang, kalau kayak gini gimana sih? Ya udah, bukan rezeki kita berarti ya. Kalau kita trading ya berpikir gini, waduh ini nggak kena nih sayang bla bla bla. Ah udahlah paksain buka sekarang. Nah, kalau udah kayak gitu, udah keluar dari SOP. Kalau udah keluar dari SOP, itu seringkali nasibnya buruk setelah itu ya, karena udah memasukkan emosi ke dalam trading plan kita ya. Jadi ya sudah, kalau misalkan nggak dapat, ya sudah kita harus legowo ya. Bilang aja ya udah itu belum rezeki kita. Nah, sekarang yang sudah lebih dekat adalah ke MA20. Apabila terjadi retest 1, retest 2, seperti di sini ya, seperti di tanggal 10 dan 11 kemarin, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 89,43. Untuk posisi long masih sama seperti kemarin, kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, target TP-nya otomatis adalah MA20. Selanjutnya kita masuk ke sandbox. Nah, buat lu yang kemarin gua lupa namanya siapa ya, satu ngomong soalnya ini orang gila konsisten banget katanya minta sandbox terus. Sekarang udah banyak teman nih, udah beberapa yang minta juga sandbox, jadi kita masukin ke DCWT ya. Nah, sekali lagi ya, buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT, lu bisa komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, gua akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, untuk posisi untuk posisi spot dulu. Posisi spotnya terakhir kali kita bahas tuh di mana ya? Terakhir kali kita bahas kayaknya tuh di daerah sini gitu ya, atau di sini. Intinya buy limit pertama tembus, buy limit kedua untungnya nahan ya. Jadi buy limit kedua masih aktif di angka 0,468 ya. Buy limit pertama ini boleh sih sebenarnya tapi tipis, jadi ya gue balikin ke lu. Kalau lu pengen buy limit pertama di sini ya harga market berarti ya, karena sekarang lagi sedikit di bawah dari MA50. Buy limit ketiga jelas yaitu adalah di MA200, tepatnya di angka 0,398. Oke. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futures kalau lu kemarin charting sendiri ya, lu sudah dapat posisi short dan udah kena target TP. Karena kalau kita di sini dia kemarin ketahan oleh struktur di 0,53 lebih tepatnya ya. Nah, jadi buat lo yang kemarin sudah secara otodidak nih ya membuat charting sendiri ya, congratulations, berarti kalian harusnya sudah dapat profit 6,5%. Not bad ya, langsung hari itu juga dapat lagi ya. Nah, untuk posisi longnya sayangnya karena MA50-nya gagal dipertahankan, jadi ya masih belum terjadi setup ya. Kita lihat besok seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita geser ke render. Untuk render kita bisa di sini dia ini sepertinya battle antara support di 3,62 dan MA50 for now ya, for now. Kalau kita lihat di sini struktur sih ya masih cenderung bearish karena di sini lower high, lower high, lower high. Tetapi mulai ada pertanda yang lumayan bagus sama seperti di Solana, yaitu mulai membuat suatu higher low di sini ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri berarti kan buy limit pertama tembus nih kemarin. Buy limit kedua di 3,62 masih bisa dipasang. Buy limit ketiga di angka 3,05. Itu untuk posisi spot di render ya. Nah, untuk posisi untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di $3 lebih 62 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3,62. Itu kurang lebih setup untuk di render. Untuk di Arbitrum gila jujur ini ya, dia secara trend bullishnya kuat banget, bahkan saat volume drop di sini ya.
volume drop dan mulai jadi ke volume seller, ya kita bisa lihat di sini ternyata masih cukup kuat harganya. Jadi ada possibility Arbitrum bisa bertahan nih. Tetapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat dia bisa mantul atau kalau sampai retest, ya intinya kalau sampai retest mantul di angka $2 gitu ya. Untuk posisi spotnya masih aktif semua. Buy limit pertama di $2, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA50. Secara tren jelas masih sangat kuat ya, trennya masih sangat bullish. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2+26 ya. Berarti kita sudah punya posisi short dari tanggal at least tanggal 12 lah ya. Nah, di sini target TP-nya adalah jelas di angka $2. Apabila kena not bad sebenarnya ya, belasan persen, 11,5 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $2, kita bisa buka posisi short, bisa buka posisi long dengan target TP di 2,26 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Arbitrum, quite simple ya. Untuk FTM. Nah, FTM dalam kondisi yang sedikit shaky nih kemarin ya. Karena kemarin lusa tanggal 12 jebol, tanggal 13 reclaim lagi ya. Jadi untuk posisi spot sebenarnya tinggal tersisa buy limit ke berapa nih berarti? Tinggal tersisa buy limit ketiga nih, dan itu pun baru di reclaim lagi ya. Jadi buy limit ketiga di angka 39 sen. Itu aja untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama nih setelah reclaim kemarin. Kita lihat besok jam 7 pagi. Apakah Phantom daily closing di atas atau di bawah dari 39 sen? Kalau di atas, berarti kita bisa limit posisi long. Kalau terjadi lagi retest kedua, otomatis kebuka posisi long. Target TP-nya adalah di MA50 ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 39 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di Phantom, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Nah, XRP banyak yang nanya, "Bang, kenapa XRP kayak nggak kemana-mana?" Sebenarnya gerak sih, kemarin di sini sekarang jebol ke bawah sayangnya ya. Dan sedikit galau nih ya, kemarin gue pikir waktu dia reclaim MA200, gue berharapnya dia bisa menjadikan 200 sebagai support. Ternyata jebol tanggal 12 Januari ya. Nah, maka dari itu yang tinggal tersisa jelas ya, tinggal buy limit terakhir yaitu di 55 sen ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, ya sebenarnya happy sih kemarin kalau posisi futures. Karena kalau kita di sini struktur support atau MA20, lu boleh pilih dua-duanya, sama aja dua-duanya resisten. Lu sudah kebuka posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Profitnya berapa? Profitnya jelas ini target TP-nya adalah MA200 ya. Berarti profitnya itu sekitar 3,56%. Not bad ya, not bad. Cuma nunggu sehari besoknya langsung kena ya. Nah, untuk posisi longnya, sayangnya karena jebol, jadi ya kita belum ada setup sekarang ya. Malah setup yang lebih dekat adalah yang short lagi malah. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai resisten, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 55 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Untuk indeks, bukan indeks dolar, tapi untuk Bitcoin dominance. Ini satu pertanda yang cukup bagus buat lu para pemegang altcoins ya. Sekali lagi, Bitcoin dominance ini bukan menunjukkan bahwa kalau Bitcoin dominance lagi turun seperti ini berarti alts akan nge-pump. Enggak selalu seperti itu ya. Yang ditunjukkan oleh Bitcoin dominance adalah berapa besar dominasi BTC dibandingkan dengan alts. Sekarang di angka 51,16 ya. Nah, semakin dia turun, artinya apa? Kalau lu punya BTC di awal gitu ya, seperti yang gue udah bahas di tahun 2023 awal ya. Ayo akumulasi BTC gue bilang kan di sini nih. Akumulasi BTC gue bilang. Nah, kalau lu sudah profit dari BTC di sini, ya kebayang nih setahun naik terus Bitcoin dominance-nya. Artinya, lu pegang BTC in general ya, nggak semua, pasti ada obscure alts yang lebih profit, tetapi in general saat lu pegang BTC selama 2023 sampai at least dekat-dekat sini lah di Januari, Desember, nah, lu lebih profitable dibandingkan lu ngambil alts. In general sekali lagi, nggak semua ya. Tetapi saat Bitcoin dominance sudah mulai drop, terutama mulai daily close di bawah dari MA200, apalagi menjadikan ini sebagai resisten, MA20 death cross, dan itu juga jadi resisten. Nah, disitulah alts akan outperform BTC. Nggak selalu dalam in terms of dollar ya, tetapi mengalahkan BTC. Ngerti nggak sih? Gua harap ngerti ya, karena masih banyak yang berpikir bahwa mana nih bang, katanya Bitcoin dominance turun, alts juga turun.
Bisa, tetapi turunnya nggak separah BTC, biasanya kayak gitu. Kalau naik misalkan, oh sama bang, BTC juga naik. Naiknya biasanya lebih kecil BTC dibandingkan alts, gitu ya. Oke, jadi gua berharap lu sudah melakukan akumulasi dari zaman di sini. Gue udah bilang nih di awal-awal Desember, terus kemarin waktu pelan-pelan turun di sini gue udah bilang, ayo mulai akumulasi. Ya harusnya sih porto lu akan cenderung lebih bagus dibandingkan orang yang pure megang BTC. Kalau lu pilihnya alts yang benar juga sih, karena alts banyak banget ya. Nah, jadi buat lu yang sudah akumulasi ya congrats. Buat lu yang belum akumulasi nggak apa-apa, masih dibilang telat ya enggak sih ya, masih oke jujurnya. Jadi buat lu yang mulai mau membentuk posisi alts lu, silahkan dari sekarang. Seperti biasa gue ingatkan, TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada grup sinyal, tidak ada grup apapun yang bentuknya berbayar membernya ya, semuanya gratis. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI, apalagi minta dana untuk ditradingkan, bukan kita, udah pasti bukan kita, karena gue nggak tertarik megang uang orang lain, pusing ya. Mendingan pakai uang sendiri semua, jadi nggak otak tuh nggak ngejelimet gitu ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto maupun investasi apapun. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.